Baik, materi kita hari ini adalah gaya sentral ya. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah gaya sentral. Ya. Nah, jadi kalau kalian ingat di bab-bab sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan awal di kuliah kuliah di awal itu membahas tentang dinamika, itu kalian telah mempelajari jenis-jenis gaya, ya, di mana gaya itu bisa bergantung dari berbagai variabel ya, variabel kinematik. Misalkan dia bergantung terhadap waktu ya, jadi gaya sebagai fungsi waktu, kemudian ada gaya sebagai fungsi posisi maupun gaya sebagai fungsi kecepatan. Nah, dalam bab ini kita akan mengkhususkan mempelajari gaya yang bergantung pada posisi ya. Nah, namun di sini gaya yang bekerja itu adalah gaya yang bekerja antara dua buah benda atau dua buah partikel ya. Dua buah partikel di mana em, gaya tersebut dia bergantung terhadap jarak antara keduanya. Kemudian arah gayanya itu dia sejajar dengan posisi relatif dari satu benda dengan benda yang lain. Ya. Nah, itu disebut sebagai gaya sentral. Ya. Jadi kita akan membahas tentang gaya yang bergantung terhadap posisi. Nah, kita mulai dulu dari definisinya ya. Kita berkenalan dulu dengan apa sih itu yang disebut sebagai gaya sentral ya. Jadi gaya sentral itu merupakan gaya ya, eh, antara dua benda, baik dia gayanya itu tarik menarik ataupun tolak menolak, atau kita biasa sebut dengan gaya atraktif ataupun repulsif. Yang besarnya itu yang besarnya bergantung jarak pisah keduanya. Nah, dan arahnya itu sejajar dengan posisi relatif satu benda terhadap yang lain. Dan arah gayanya ya, arah gayanya itu sejajar dengan posisi arahnya sejajar dengan posisi eh, relatif satu benda terhadap yang lainnya. Relatif satu benda terhadap benda lain atau partikel lainnya. Atau arahnya itu dia sepanjang vektor posisi antara benda tersebut. Nah, saya kira sederhananya seperti ini ya. Jadi gaya antara dua benda, entah itu dia gayanya tarik menarik atau tolak menolak, di mana besarnya itu bergantung jarak pisah antara keduanya. Dan arah gayanya itu dia sejajar dengan posisi relatifnya ya, atau sejajar dengan sepanjang vektor posisi antara kedua benda tersebut. Nah, mungkin akan lebih mudah kalau kita coba gambarkan ya. Jadi kalau misalkan kita punya sistem koordinat di sini, ya, nah kemudian kita punya dua buah
partikel di sini atau dua benda di sini, misalkan di sini ada M1 ya, kemudian di sini ada M2 seperti ini. Nah, kita misalkan posisi si M1 itu kita sebut saja dia misalkan di sini R1 ya. Dan ini posisi dari si massa 2. Nah, sedangkan ini adalah jarak antara keduanya ya. Jarak antara keduanya. Kita sebut saja misalkan R12 ya. Seperti ini. Jarak antara M1 ke M2. Nah, yang dimaksud dengan gaya sentral itu jika kita punya gaya ya, gaya antara dua benda ini di mana arah gayanya itu dia sejajar dengan posisi relatif benda yang satu dengan benda yang lainnya ya. Jadi posisi yang ini, arah posisi ini. Atau dia sepanjang vektor posisi antar benda tersebut. Misalkan kita punya gaya misalkan ke arah sini. Kita punya gaya misalkan sebut saja ada gaya di sini ya. Misalkan ada gaya di sini. Nah, gayanya itu dia sejajar atau berimpit dengan vektor posisi antara kedua benda tersebut. Nah, ini kalau misalkan dia gaya yang dirasakan oleh ini, kalau ini gaya yang dirasakan oleh si M2 ya, akibat M1. Artinya dia ada gaya tolak menolak contohkan. Ya. Nah, jadi itu gambaran sederhana dari gaya sentral ya. Jadi arah gayanya, ciri utamanya adalah arah gayanya itu dia sepanjang vektor posisi antara kedua benda tersebut. Nah, di mana kalau kita lihat di sini berarti R12-nya atau posisi R12-nya itu sama dengan R1 dikurang dengan R2. Atau posisi sebaliknya, posisi benda 2 terhadap benda 1, R21, berarti dia minus dari R12. Atau kebalikannya saja. Ya. Nah, kalau misalkan kita tinjau partikel yang pertama, maka si partikel pertama ini dia akan mengalami gaya akibat dari benda yang kedua. Atau misalkan kita tinjau benda yang kedua, maka dia akan mendapatkan mengalami gaya sentral yang diakibatkan oleh partikel yang pertama. Nah, di mana kita bisa rumuskan, misalkan untuk partikel yang pertama, gaya yang dialami oleh partikel pertama akibat yang kedua, akibat partikel yang kedua, bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi F12 ya, itu sama dengan F R12 sebagai fungsi dari R12 dikali dengan vektor satuannya atau arah vektor. Nah, di mana F12 ini merupakan gaya sentralnya, kemudian FR ini itu adalah sembarang fungsi dari variabel jarak kedua benda tersebut. Jadi FR di sini, FR12 di sini itu adalah sembarang fungsi ya. Sembarang fungsi dari variabel jarak antara keduanya. Nah, nilai dari FR ini, FR12 ini, itu dia bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif ya. Nah, dia bernilai positif itu jika bendanya itu saling tolak menolak ya, jika dia tolak menolak. Jadi kalau antara M1 dan M2 yang ini di atas itu dia saling tolak menolak, berarti nilai FR-nya itu dia positif. Dan dia juga bisa bernilai negatif jika dia tarik menarik.
atau repulsif. Ya. Jadi kira-kira gambaran sederhananya antara gaya sentral antara dua gaya yang bekerja pada dua buah partikel, di mana gayanya itu arahnya sejajar dengan posisi relatif satu benda dengan yang lain. Ya. Nah, biasanya untuk mempermudah perhitungan kita, nah seringkali salah satu massa ini itu kita tempatkan pada pusat koordinat ya, untuk memudahkan penulisan terutama ya. Jadi kadangkala gambarkan kembali ya. Kadangkala kita tempatkan si massa satunya itu di sini ya. Satu di sini, misalkan di sini M1-nya, kemudian M2-nya di sini. Jadi kita geser salah satunya ke pusat koordinat ya, sehingga kita bisa menuliskan vektor posisinya itu lebih sederhana ya. Jadi vektor posisinya di sini itu bisa kita tuliskan saja seperti ini R ya, seperti ini. Nah, sehingga penulisan gaya sentralnya itu bisa lebih sederhana. Kita tuliskan F itu sama dengan FR dikali dengan R topik. Tapi ini penulisan saja ya, untuk mempermudah kita punya penulisan, karena ini kan dia terlalu banyak angka-angka di sini ya. Nah, biasanya kita tuliskan seperti ini supaya lebih menyederhanakan penulisan. Nah, contoh gaya sentral yang mungkin kalian sudah pernah ketahui, ada yang bisa coba contohkan kira-kira yang pernah kalian pelajari di fisika dasar mungkin atau di SMA, contoh dari gaya sentral? Atau mungkin menurut kalian, oh ini kira-kira gaya sentral. Ada yang bisa kasih contoh? Atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan terkait definisi dari gaya sentral ini? Ya, silakan yang mau komentar. Contoh gaya sentral bukan seperti gaya gravitasi, Pak. Oke, ya betul ya. Ini salah satu contoh dari gaya sentral adalah gaya gravitasi. Misalkan gaya gravitasi antara bumi dan matahari ya. Jadi bumi mataharinya benda pertama, kemudian buminya benda kedua. Nah, antara keduanya itu ada gaya gravitasi. Di mana gaya gravitasinya itu adalah gaya tarik menarik. Atau misalkan mudahnya misalkan sebuah benda ya dengan bumi misalkan ya. Nah, itu antara dua benda tersebut dapat terjadi gaya sentral. Jadi contoh sederhana yang pertama itu yang sudah pernah kita familiar yang kita dapatkan itu gaya gravitasi. Dimana kalau kalian ingat bentuknya itu F12 itu sama dengan minus F12 itu sama dengan minus K M1 M2 per R12 kuadrat dikali dengan R12 topik. Ya. Nah, jadi ini salah satu contoh gaya sentral ya. Nah, di mana gaya gravitasi ini dia selalu tarik menarik ya. Karena dia di sini bernilai minus. Jadi dia selalu tarik menarik. Nah, contoh yang lain misalkan kalau kalian ingat di listrik ya ada gaya kolom ya yang bentuknya mirip dengan gaya gravitasi. Di mana F12-nya itu sama dengan minus F12 itu sama dengan K-1 Q2 per R12 kuadrat dikali dengan R12 topik. Nah, kalau yang ini itu bergantung dari muatannya ya. Jadi apakah dia tarik menarik atau tolak menolak
itu bergantung dari muatannya. Nah, kalau misalkan Q1-nya negatif, Q2-nya negatif, artinya dia akan saling tolak menolak ya, antara misalkan elektron dengan elektron. Tapi kalau yang satunya positif, yang satunya negatif, berarti gayanya itu negatif ya. Berarti dia akan saling menarik. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana ciri-ciri dari gaya sentral ini atau apa konsekuensi yang diberikan oleh gaya sentral ini ya, dengan definisi demikian. Karakteristik dari gaya sentral. Nah, yang pertama, eh, pada gaya sentral itu tidak ada torsi. Ya. Jadi pada gaya sentral itu tidak ada torsi. Atau dengan kata lain, taunya itu sama dengan nol ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan dari definisi tadi ya, bahwa arah gayanya itu dia sejajar dengan vektor posisinya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke formula atau saya tuliskan saja ya di sini. Nah, kalau kalian ingat di rumusan torsi ya, torsi itu kan sama dengan torsi itu sama dengan vektor posisi dikroskan dengan gaya ya. Jadi dia torsi itu gaya pada gerak eh, melingkar ya. Kalau ini kan dia pada gerak translasi. Nah, ini kalau kita crosskan dia akan sama dengan nol karena arahnya sama ya. Kalau ini kita coba jabarkan berarti di sini vektor R itu sama dengan besar dari R dikali dengan R topi dikroskan dengan besar dari F kali dengan arahnya ya, yaitu sama. Nah, karena arah dari si gaya ini itu searah dengan vektor dari jaraknya. Nah, sehingga kalau ini kita crosskan, karena di sini ini bisa kita keluarkan ya. Berarti di sini RF R cross R ini akan sama dengan 0 ya. Karena perkalian cross antara vektor satuan yang sama itu akan sama dengan 0. Sehingga di sini bisa kita dapatkan bahwa dalam gaya sentral itu tidak ada torsi. Torsinya sama dengan 0. Nah, akibatnya apa? Akibat dari torsinya sama dengan 0, maka momentum sudutnya itu bersifat kekal ya. Konsekuensinya akan ada konservasi momentum sudut. Kalau kalian ingat, torsi itu tidak lain adalah turunan dari momentum sudut ya, terhadap waktu. Kalau di gerak translasi kan gaya itu merupakan turunan dari momentum ya terhadap waktu. Nah, kalau di gerak rotasi, torsi itu sama dengan turunan dari momentum sudut terhadap waktu. Nah, ini kita ketahui dia sama dengan nol. Nah, kalau ini sama dengan nol, artinya turunan momentum sudut terhadap waktu itu sama dengan nol. Dengan kata lain, momentum sudutnya itu harus konstan. Jadi momentum sudutnya itu harus konstan. Atau kalau kita jabarkan, momentum sudut itu tidak lain adalah vektor posisi dikali dengan momentum. Ya. Ini harus konstan. Nah, jadi ini konsekuensi pertama dari gaya sentral. Ya. Bahwa dalam gaya sentral itu tidak ada torsi. Karena arahnya itu
eh, sejajar atau sama dengan vektor posisinya. Arah gayanya sejajar dengan vektor posisinya. Akhirnya di sini kalau kita crosskan dia akan sama dengan nol. Akibatnya momentum sudutnya kekal ya. Atau cross product antara posisi dan momentumnya itu harus konstan. Atau mungkin kita bisa coba gambarkan ya. Kalau kita gambarkan dalam sistem koordinat, sebentar, saya gambarkan di sini. Kan kita punya sistem koordinat di sini ya, seperti ini. Nah, misalkan kita punya apa? Kita punya gerak partikel misalkan di sini ya, seperti ini ya. Kita punya partikel di sini. Dia bergerak ya sepanjang garis putus-putus ini. Nah, ada yang bisa bantu saya kira-kira? Sebentar, saya perbagus gambarnya dulu ya. Saya coba. Nah, seperti ini. Misalkan kita punya partikel di sini ya. Nah, kira-kira vektor R-nya yang mana di sini? Ada yang bisa bantu saya? Ini misalkan ini X ya, ini Y, kemudian ini Z. Ini pusat koordinat. Nah, kira-kira kalau misalkan kita punya partikel di sini ya. Kalau kalian ingat di ini di mana ya? Di fisika dasar ya. Kalau tidak salah gerak belikat. Kalau misalkan kita punya partikel di sini, dia bergerak sepanjang garis putus-putus. Nah, kira-kira yang menjadi vektor posisinya itu yang mana? Ada yang mau komentar? Kira-kira R-nya yang mana? Nol ke posisi, Pak. 0 ke posisi partikel ya. Sini ya. Oke, saya kira benar ya di sini. Nah, di sini. Jadi vektor posisinya yang ini ya. Vektor posisinya yang ini. Nah, kalau momentumnya, yang mana kira-kira momentumnya? Kalau ada partikel, vektor posisinya di sini, kemudian dia bergerak sepanjang eh, garis putus-putus ini. Nah, kira-kira di mana vektor momentumnya? Ke arah mana? Ayo, fisika dasar 1 ya, kalau tidak salah. Jawab saja ya, tidak apa-apa salah. Kalau salah kita akan perbaiki, karena di situ kita belajar ya. Ayo, kira-kira di mana arah momentum si partikel ini ke arah mana? Ke arah Z. Ke arah Z? Hmm? Oke, ke arah Z ada yang lain? Alasannya kenapa kalau kenapa ke arah Z? Perhatikan, dia bergerak sepanjang garis putus-putus ini ya. Berarti, Menyinggung garis, ya, menyinggung garisnya. oke. Jadi arah momentumnya dia menyinggung garis putus-putus ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah arah momentumnya. Karena kita tahu bahwa momentum itu kan dia massa dikali dengan kecepatan ya. Nah, vektor kecepatannya kan dia, kecepatan translasinya dia kan sepanjang ini ya, sepanjang garis putus-putus ini. Nah, sehingga setiap saat arah momentum si apa? Si momentum ini dia harus berimpit dengan si garis putus-putus.
Nah, yang terakhir, kalau misalkan arah momentumnya ke sini, berarti arah momentum sudutnya kemana? Ayo. Ada yang mau komentar? Atau saya gambarkan, coba saya gambarkan di sini ya. Saya gambarkan bidang di sini ya. Misalkan kita punya sini saja ya. Kita punya bidang di sini seperti ini. Saya tuliskan saja di sini arah. Nah, seperti ini. Ini arah momentumnya. Ini arah posisinya ya. Seperti itu ya. Jadi ini ke arah sini itu vektor R-nya ya, yang ini. Kemudian vektor momentumnya yang ini. Berarti yang ini ya. Sama saja ya. Di sini atau di sini sama saja. Nah, kira-kira arah L-nya kemana? Ke arah Z, Kemana? ke arah Z. Ke arah Z. Apakah dia mutlak ke arah Z? Kalau misalkan si arahnya ini dia tidak di mana? Tidak di bidang XY, misalkan dia agak miring sedikit, apakah dia tetap ke arah Z? Ayo. Perhatikan operasinya ya. Operasi antara R dan P itu dia cross product. Kalau misalkan suatu vektor kita crosskan dengan vektor yang lain, maka hasilnya itu dia harus arahnya harus Tegak lurus. oke. Jadi dia harus tegak lurus ya. Jadi perkalian vektor ingat di kalau ini di Fismat berarti ya. Di Fismat di kuliah awal Fismat ya, di vektor perkalian apa? Perkalian cross product antara dua buah vektor, maka hasilnya adalah vektor yang lain di mana dia harus tegak lurus dengan keduanya. Berarti arah vektornya ke sini. Nah, ke sini ya. Di mana dia tegak lurus dengan si P, dia juga tegak lurus dengan si R. Nah, seperti itu. Jadi kalau digambarkan di sini berarti di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, berdasarkan siri dari gaya sentral, maka si L ini dia harus konstan ya. Besarnya harus konstan. Nah, kalau dia konstan, artinya dia harus gerak si partikel ini, dia harus pada bidang lintasan yang konstan. Ya. Karena kan vektor itu besar dan arahnya dia harus, vektor itu dia punya besar dan arah. Ya. Artinya kalau suatu vektor itu konstan, maka besar dan arahnya itu harus konstan. Ya, artinya dia harus kalau misalkan dia gerak si partikel ini pada bidang XY, artinya si partikel ini momentum sudut dari partikel ini itu harus selalu mengarah ke Z. Arahnya harus konstan. Nah, sehingga ketika suatu partikel bergerak dalam pengaruh gaya sentral, dia akan bergerak pada bidang atau pada lintasan bidang lintasan partikel yang konstan. Jadi itu konsekuensi dari tidak adanya torsi atau momentum sudutnya konstan. Artinya si partikel dia akan bergerak pada bidang lintasan yang konstan. Makanya kalau kalian coba perhatikan misalkan gerak orbit bumi ya terhadap matahari, dia memiliki orbit yang konstan ya. Dia akan bergerak di situ-situ saja ya pada orbitnya. Dia akan bergerak pada orbitnya kecuali misalkan ada pengaruh gaya eksternal ya. Nah, itu hal yang lain. Tapi secara umum gerak bumi mengelilingi matahari itu selalu bergerak pada orbitnya. Artinya dia memiliki bidang lintasan yang konstan. Nah, itu akibat dari momentum sudut yang konstan. Ya, bisa dipahami?
Sepak. Oke, karena waktu Zoom-nya ini tinggal 2 menit lagi ya, jadi kita mungkin break dulu sebelum kita lanjutkan. Eh, jadi saya eh, stop dulu. Untuk sesi yang pertama, kita menyebutnya sesi pertama, nanti akan kita lanjutkan sesi yang kedua setelah istirahat sebentar ya. Oke, nanti silakan masuk ke link yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.